Halo guys, welcome to Bunda di channel. Nah, di video kali ini aku akan sharing lagi tentang BPJS. Tapi kali ini tentang kacamata, tentang rembes kacamata lebih tepatnya. Jadi kalau di BPJS itu, kita bisa dapat jatah kacamata itu ya 2 tahun sekali guys. Aku dari awal BPJS tahun 2014-an itu selalu pakai sih. 2 tahun sekali aku pasti selalu ganti kacamata. Nah, gimana sih caranya? Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya, aku biasanya itu awal tahun ya. Setiap awal tahun, 2 tahun sekali setiap awal tahun aku pasti datang ke klinik mata untuk dirembes kacamatanya. Nah, caranya gimana? Kalau setiap awal tahun itu, kalian pastiin dulu BPJS kalian itu udah di screening biodatanya. Jadi kalian screening BPJS kalian itu di aplikasi JKN ya guys. Nah, setelah screening, baru kalian bisa dapat itu surat rujukan. Jadi kalau misalnya kalian mau screening pas lagi kalian mau minta rujukan di fase 1 juga nggak apa-apa sih. Karena screeningnya simple banget kok. Kita cuma jawab pertanyaan aja. Pertanyaan itu sekitar ada berapa ya? Aku lupa deh. Ada 40-an deh kalau nggak salah. Nah, itu kita jawab. Udah selesai dijawab, berarti kita udah ter-screening. Ya udah, kita udah langsung bisa dapat tuh surat rujukannya. Jadi kalau untuk BPJS semuanya untuk mau minta rujukan apapun setiap awal tahun harus screening. Nah, kalau untuk prosedur yang BPJS kacamata ini, jadi kalian itu pertama kalian datang ke vaskes 1 kalian. Kalian datang ke vaskes 1 kalian, kalian minta dirujuk ke klinik mata atau ke dokter mata terdekat kalian. Nah, di sini kan kalau untuk kasus aku itu aku perginya ke klinik mata, bukan ke rumah sakit ya. Aku perginya ke klinik mata karena di dekat rumah ada Jakarta Eye Center-nya. Nah, di situ aku minta pergi ke sana dan aku bilang ke dokter kalau mataku udah nggak enak ini. Karena kayaknya mungkin nambah ya, karena udah nggak enak sering pusing gitu kan. Ya udah akhirnya dikasih lah rujukan ke dokter mata sama dokter. Nah, setelah itu, setelah dapat rujukan dari dokter, ya, rujukan dari dokter terus nanti divalidasi sama susternya, kalian akan dapatkan surat rujukannya itu, kalian langsung daftar ke JKN. Jangan lama-lama, pokoknya cepet ya, daftar ke JKN. Nah, setelah kalian daftar, misalnya udah dapet nomor antriannya, jangan lupa nomor antriannya di JKN itu kalian SS guys. Jadi kalian screenshot sebagai bukti kalau kalian itu udah dapet antrian nomor. Karena sering nggak kedetek gitu loh sistemnya. Nah, terus abis itu jangan lupa juga save nomor telepon klinik kalian. Jadi kita tuh harus save ya semua nomor telepon klinik vaskes 1, terus habis itu rumah sakit tipe ABC yang kita datengin itu kita harus save semuanya supaya kalau misalnya terjadi problem kita gampang nelpon lagi. Ya itu waktu itu aku sempat problem soalnya waktu pas di JEC ini. Untungnya kan memang aku selalu save kan. Jadi pas kemarin itu sempat problem, antrian JKN aku di aplikasinya itu hilang. Jadi aku nggak bisa nemuin antrian aku. Untungnya aku screenshot. Nah, terus pas habis itu aku namanya dipanggil, pas lagi daftar ulang ya, itu langsung orangnya bilang kok nggak terdaftar. Aduh nggak terdaftar gimana, ini ada bukti screenshotnya. Oh gitu. Emang suka begini nih kadang-kadang, dia bilang begitu. Nah, terus dia nanya nomor telepon klinik punya nggak? Coba kamu telepon klinik kamu untuk minta, aku nggak ngerti deh, pokoknya aku teleponin dan dia yang ngomong ke susternya. Dan setelah itu udah beres. Jadi aku nggak tahu ya dia ngomong apa, yang pasti dia bilang memang suka bermasalah, jadinya harus ditelepon kliniknya. Makanya kalian harus save ya nomor telepon klinik kalian. Pokoknya kalau aku save itu nomor telepon vaskes 1 aku, klinik ya. Terus habis itu rumah sakit tipe ABC kan, vaskes 321 itu kita harus save semua nomornya. Dan semua itu kalau misalnya dapat nomor antrian itu aku pasti SS karena aku takut tiba-tiba sistemnya ngilang kayak kemarin itu. Jadi itu tipsnya ya guys ya. Kalian SS nomor antrian kalian dan kalian simpen nomor telepon klinik kalian, nomor telepon vaskes kalian itu. Oh ya, kalian kan abis sudah daftar itu udah di SS segala macam, pas kalian datang itu kalian harus datang sejam sebelum praktek ya dokternya, karena kalau enggak rame banget ngantrinya. Nah, kalau di JEC itu, kalau untuk untuk registrasi ulang itu di meja ada ya mejanya, nanti akan aku insert. Nah, terus kalau misalnya kita cuma kontrol itu kita baru ke mesin ATM guys. Jadi beda dengan rumah sakit persahabatan yang kita langsung ke mesin ATM-nya, kalau dia itu kita ke CS-nya dulu. Tapi kalau misalnya kita itu cuma kontrol doang, misalnya kita udah dapat jadwal, baru kita ke mesin ATM-nya. Seperti itu katanya. Selesai registrasi di lantai dasar, kita lalu naik ke lantai 2 dan taruh berkas dan tunggu nama kita dipanggil. Jadi kita naik tuh ke lantai 2-nya, karena tempat praktek dokternya itu di lantai 2. Dia ada 4 lantai kalau nggak salah. Tapi lantai 3 dan 4 aku belum pernah ke sana.
Mungkin lantai 3 dan 4 itu mungkin tempat ruangan buat operasi kali ya. Aku nggak ngerti juga sih. Nah, setelah nama dipanggil, terus kita masuk tuh ke ruang periksa generalnya dulu. Jadi di sana tuh ada ruang periksa general. Itu dipanggil satu persatu, dicek di 3 mesin, guys. Setelah selesai dicek matanya 3 mesin, terus kita duduk lagi nunggu nama kita dipanggil ke ruangan dokter. Nah, nyampe di ruangan dokter, diperiksa lagi tuh secara keseluruhan. Mata kita tuh dikamerain begitu, ada di TV-nya mata kita. Aku nggak berani aku nggak bisa kasih tunjuk ya gambarnya karena jujur aku nggak berani. Aku takut. Pokoknya dikasih lihat mata kita gimana dan dokter tahu langsung dong kalau mata aku kering. Kan keluhan aku itu mata aku nggak enak banget. Kayaknya minus nambah, aku bilang kan. Terus dokter bilang, min kamu nggak nambah. Ya guys, min aku nggak nambah. Tapi mata aku kering banget. Aku yang, kering banget. Kok bisa kering? Aku bilang kan. Iya, ini mata kamu kering banget. Kamu harus sering pakai obat tetes mata, terus sering cuci mata, dan minum vitamin A segala macam. Minum vitamin A, aku kan dari tahun lalu semenjak sakit aku minum vitamin A kan. Apa mungkin karena itu jadinya aku nggak nambah minusnya. Tapi emang kalau untuk pakai obat tetes mata aku nggak pernah, dan cuci mata juga nggak pernah gitu kan. Aku bingung cuci mata kayak gimana, terus obat tetes mata kayak gimana. Udah akhirnya dikasihlah obat tetes matanya sama dokternya itu yang ini guys. Aku dikasih, aku taunya kan Roto ya, Insto ya gitu. Ternyata enggak, aku dikasih yang ini, Sunfresh Carmelo Sodium. Yang ini nanti akan aku review di video berikutnya ya. Obat tetes matanya ini itu dapatnya gratis ya guys ya. Ini gratis, free, segini free. Nanti kalau misalnya habis kita tinggal beli lagi. Ini harganya nggak mahal, tapi itu nanti di video berikutnya. Dia juga nganjurin untuk cuci mata, dan aku cari tahu tuh akhirnya obat cuci mata yang bagus apa, dan akhirnya aku nemu guys. Nah, aku kan bingung ya, dok, kenapa mata aku bisa kering? Dan tahu nggak apa kata dia? Kamu sering pakai soft lens ya? Ketahuan. Ketahuan aku sering pakai soft lens. Iya dok, ya itu salah satunya yang bikin mata kamu kering itu, kering banget itu soft lens, dia bilang kan. Soft lens boleh dipakai tapi kamu cuma boleh itu paling lama 8 jam, dan itu harus sering banget ditetesin. Aku langsung yang oke, aku bisa sampai 12 jam. Jarang banget pakai obat tetes mata gitu kan. Tapi ya kalau bisa sih sekarang ini karena mata kamu masih kering jangan pakai dulu. Ya udahlah, akhirnya aku ngalahkan, aku nggak pakai soft lens ya. Aku pakai soft lens itu karena minus kan, dan aku nggak suka guys pakai kacamata. Dan karena disuruh sama dokter untuk nggak pakai soft lens dulu, mau nggak mau dong aku harus pakai kacamata. Memang sih aku tuh butuhnya tuh cuma pas lagi nonton film di bioskop atau lagi bawa mobil itu ya. Aku butuh kacamata untuk itu doang. Dan kacamata aku itu kan patah yang dulu ya. Akhirnya udahlah kok mutusin untuk bikin aja kacamata. Cuman masalahnya adalah I don't like use glasses. Aku tuh nggak suka pakai kacamata. Jadi gimana dong supaya aku suka? Akhirnya teman aku tuh yang ngasih saran kan, pakai aja kacamata yang bikin kamu happy ngelihatnya gitu kan. Akhirnya aku carilah frame yang bikin aku happy, dan itu frame-nya udah lama aku punya. Oke, jadi pas kemarin aku sana aku udah siap-siap ya bawa frame kacamatanya. Jadi pas dokter nyuruh untuk pakai kacamata, jangan pakai soft lens dulu, aku udah siap guys. Setelah dari ruangan dokter, kan dikasih resep tuh. Aku tuh balik tuh ke lantai 1, ke administrasi lagi. Setelah itu baru aku ke apoteknya guys. Nah, di apoteknya itu sambil nunggu nama dipanggil, aku pergi ke optiknya. Ya di dekat itu ada optiknya, dan bilang mau bikin kacamata. Aku kasih ya pokoknya hasil result mata aku itu ke dia. Terus kan dia nanya udah ada frame-nya atau belum. Kalau belum ada frame-nya bisa lihat-lihat di situ. Terus kalau misalnya udah ada frame-nya ya tinggal langsung dikasih aja. Dan untuk aku kan, aku kelas 1, jatah aku itu 330.000 guys. Nah, 330.000 itu untuk kasus aku nggak perlu bayar lagi karena aku nggak pakai kacamata progresif, nggak pakai kacamata plus segala macam, jadi itu masih cukup ya biayanya. Dan di situ akhirnya aku kasihin frame kacamatanya model ini ya, kayak anak kecil, yoi kayak anak kecil. Aku sengaja pakai ini supaya aku jadi makin rajin pakai kacamata karena aku males guys. Setelah aku kasih frame-nya, kata dia besoknya jadi, dia bilang kan. Ya udah, akhirnya aku pulang ke rumah dan besoknya aku ambil kacamata ke JSC. Dan nyampe di JSC itu ya udah langsung besoknya tuh langsung datang ke JSC kan, dan langsung ke optiknya udah langsung keluar ini kacamatanya. Jadi aku langsung dikasih deh kacamatanya, dan ini dia ya kacamatanya. Ini kotaknya lucu, kotaknya bagus kayak begini ya. Ini lapnya juga, lapnya dari Bruder gitu, enak, microfibernya. Nah, ini kacamatanya. Aku sengaja pakai ini supaya rajin, tapi tetap aja aku nggak rajin-rajin juga pakainya. Aku cuma pakai ini kalau untuk pagi nyetir doang sama nonton di bioskop. Karena aku emang nggak suka pakai kacamata. Tapi sudahlah, karena disuruhnya sekarang pakai kacamata, nggak boleh pakai soft lens dulu.
Sabar. Jadi kayak begitu guys. Jadi ini dia kacamata yang aku dapetin dari BPJS. Semuanya pada bilang aku kayak bocil jadi ya. Tapi ya sudahlah supaya seneng. Jadi kayak gitu guys cerita aku dapetin kacamata ini. Kacamata dari BPJS. Aku mau kasih tahu tips kalian kalau ke JSC Cibubur. Di sana kan parkirannya susah ya. Jadi kalian naik Grab aja deh. Naik Grab atau naik Gojek aja. Serius susah banget parkirannya. Nah ini juga nih, kalian itu kan BPJS, kita kalau pakai BPJS nggak dikasih ya sebenarnya kartunya, tapi kita bikin sendiri aja kartunya, karena kalau itu nggak ada kartu, rada-rada rempong gitu loh kalau misalnya harus pakai aplikasi-aplikasi terus ngeliatinnya. Jadi kalian bikin kartunya supaya nggak rempong, udah gitu aja. Terus kalian siapin selalu KTP, fotokopi kartu BPJS, fotokopi kakak, walaupun kadang suka nggak dimintain, tapi kalian siapin aja. Dan kalau misalnya kalian pakai ya pasti ya KTP sama kartu BPJS itu harus yang asli, harus ada. Oh ya, untuk rembes kacamata ini aku udah bilangin kan tadi kan ini cuma 2 tahun sekali ya guys ya. Aku nggak tahu kalau kelas 2 kelas 3 berapa, tapi kalau kelas 1 jatahnya itu dapat 330.000 2 tahun sekali. Dan kalau misalnya ada resep-resepnya dokternya itu dapat kayak begini misalnya, itu kita dapatnya free. Tapi ya cuma dapat ya dikit, kayak sih segitu dulu ya. Review BPJS ngeklaim kacamata ya, ngerembes kacamata pakai BPJS ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komen. Insya Allah nanti akan aku jawab. Ya kayaknya segitu aja video dari aku, dan see you on the next video. Bye bye.